Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baina, NIM 1930201179. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber ajaran Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah PAI yang diampu oleh Bapak Dosen Joko Rohadi Wibowo MPDI. Langsung saja saya akan membahas tentang sumber ajaran Islam. Apa itu sumber ajaran Islam? Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman kehidupan dasar dalam menjalankan syariat Islam. Sumber pokok ajaran Islam itu ada 3 diantaranya. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman kehidupan manusia untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Al-Quran itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ayat yang pertama kali diturunkan adalah Iqra, artinya bacalah. Iman kepada Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan tentang akidah. Yang kedua, hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah berasal dari bahasa Arab, artinya baru atau tidak lama. Ucapan dan perbuatan menurut istilah al-hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang berupa ucapan dan perbuatan. Para ulama Islam berpendapat bahwa al-hadis berkedudukan di tingkatan kedua sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Ilmu al-hadis ada 2 macam, yaitu ilmu al-hadis riwayah. Ilmu al-hadis riwayah artinya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat maupun tingkah lakunya. Dan ilmu al-hadis dirayah. Ilmu al-hadis dirayah adalah ilmu yang membahas pedoman yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad dan matan. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad adalah suatu hukum untuk menentukan yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh Al-Quran. Ijtihad juga bisa diartikan sebagai pendapat atau tafsiran. Macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijma'. Ijma' adalah suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam segala suatu perkara yang terjadi. Kedua, qiyas. Qiyas adalah hukum atau suatu perkara yang baru terjadi, yang belum pernah terjadi sebelumnya tetapi memiliki kesamaan dalam suatu perkara. Yang ketiga, uruf. Uruf adalah suatu kebiasaan yang sudah terbiasa dikenal oleh manusia karena kebiasaan, adat, tradisi atau seperti bersifat perkataan maupun perbuatan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.